Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para pemirsa sekalian atas segala atensinya sehingga bergabung lagi dalam satu channel di YouTube kita ini, yaitu Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Baik para pemirsa sekalian dimanapun berada, tentu saya sangat berbangga hati karena kita lagi membuka channel YouTube kita ini, tentunya untuk memahami dan kita sharing tentunya persoalan-persoalan komunikasi. Sebagaimana yang selalu saya ingatkan bahwa komunikasi itu artinya selalu dilakukan di semua lini kehidupan. Ya, tidak ada bumi yang tidak pernah ada proses komunikasinya. Ya, baik para pemirsa sekalian, pada kesempatan ini yang akan saya ketengahkan adalah komunikasi waktu. Ya, bagaimana itu komunikasi waktu? Waktu ini merupakan satu simbol komunikasi. Ya, dari setiap detik waktu, kemudian beralih ke menit, kemudian dia ke jam, kemudian tentunya hari, ya bulan, bahkan sampai kepada tahun. Sehingga dikatakan bahwa satu tahun waktu. Ya, makanya di dalam satu tahun itu kadang-kadang kita mengenalnya itu ada yang namanya tahun baru, tahun baru Masehi, biasanya 1 Januari, kemudian ada tahun baru Hijriah, jatuhnya pada 1 Muharram. Orang biasanya mengenalnya bahwa ini ada terjadi pergantian tahun, pergantian waktu. Oleh karena itu, tentunya saya tidak bicara lebih jauh tentang tahun baru itu, tetapi saya cenderung melihatnya bahwa ini adalah satu simbol komunikasi. Adanya pergantian tahun, pergantian bulan. Oleh karena itu, para pemirsa sekalian, karena ini adalah merupakan satu bentuk simbol komunikasi, maka tentu kita harus memaknainya. Maka pada kesempatan ini, bagaimana kita bisa memaknai proses waktu yang berjalan begitu cepat. Penggiat waktu katakan bahwa 1 detik waktu itu sama dengan setitik harapan. Jadi, kalau 1 menit waktu terlewatkan, berarti itu 60 harapan yang lewat, karena 1 menit itu sama dengan 60 detik. Baik para pemirsa sekalian, pada kesempatan ini kita mau melihat bagaimana memaknai pergantian waktu itu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Saya melihatnya ada 3 aspek yang perlu dimaknai dalam prosesi pergantian waktu dalam 1 tahunnya tentunya. Yang pertama adalah tentu dalam pergantian waktu itu kita mengenai ada satu introspeksi diri. Bagaimana itu mengintrospeksi diri? Artinya kita menggeledah hati nurani. Apa yang kita buat waktu kemarin, waktu lalu, untuk menyongsong waktu yang akan datang. Ini artinya menggeledah, sama dengan muhasabah, yang mengoreksi diri. Apakah yang kita buat ini sesuatu yang sangat signifikan, yang sangat konstruktif, yang sangat dinamis? Tentunya untuk menghadapi waktu kini dan akan datang, tentunya harus lebih agresif lagi, lebih dinamis lagi, lebih konstruktif lagi tentunya. Inilah yang bisa dimaknai di dalam memahami waktu itu dengan introspeksi diri, menggeledah hati nurani. Sehingga dengan demikian, jika orang jeli melihat ini, bahwa ini adalah satu proses muhasabah, maka saya yakin bahwa dia akan menjadi lebih baik di masa kini dan masa akan datang. Itu yang pertama. Baik para pemirsa sekalian, dimanapun berada. Yang kedua, kita maknai bahwa pergantian waktu ini yang datang silih berganti, kita upayakan ada satu hijrah di situ. Apa itu hijrah? Hijrah adalah tentunya perpindahan dari yang tadinya mungkin kurang baik menjadi sesuatu yang baik. Kalau dia tadinya baik menjadi lebih baik lagi, itu lebih hebat, lebih luar biasa. Sehingga waktu yang berjalan ini tentunya dia tidak jalan begitu saja, tetapi ada makna-makna tertentu, ada proses hijrah yang terjadi di dalamnya. Terutama hijrahnya kita, berpindahnya kita dari sesuatu yang kurang baik menjadi baik, dari sesuatu yang baik menjadi lebih baik, dari sesuatu yang lebih baik menjadi super lebih baik.
Iya. Kenapa demikian? Karena manusia adalah makhluk yang dinamis, yang tentunya selalu mau maju, selalu mau berkembang. Ya, oleh karena itu, setiap waktu itu kita harus maknai sebagai satu hijrah. Ingat, ya, dalam sebuah hijrah memang tidak menjanjikan sebuah kesuksesan. Tapi hampir semua orang yang sukses itu diakibatkan karena dimulai dengan proses perpindahan, dimulai karena adanya sesuatu hijrah. Makanya siapa yang berani hijrah, merubah diri, ya tentu dia akan mencapai kesuksesan nantinya. Ya, terutama merubah diri dari hal yang kurang baik menjadi yang lebih baik lagi. Itu yang kedua. Baik para pemirsa sekalian dimanapun berada. Yang ketiga adalah bagaimana bisa memaknai waktu ini. Ya, yang ketiga yang paling terpenting adalah ada namanya rasa optimisme. Ya, apa itu rasa optimisme? Artinya ada satu di dalam diri kita ini, ya sikap kita dalam diri kita ini yang biasa disebut dengan intrapersonal communication. Ada kemauan diri untuk selalu berbuat bahwa waktu kini dan akan datang kita harus manfaatkan dengan baik. Waktu kini dan akan datang harus menjadi lebih baik. Waktu kini dan akan datang dia harus menjadi berbuat yang lebih. Ya, kesempatan berbuat baik karena kita masih diberikan satu rahmat, satu nikmat. Ya, kita masih dalam suasana hidup, dalam suasana dinamis, mampu berkomunikasi dengan baik. Makanya digunakan itu dengan baik supaya tetap ada motivasi di dalam diri, ada optimisme yang timbul sehingga akan menjadi yang terbaik. Baik para pemirsa sekalian, saya berpikir bahwa jika ketiga-tiganya ini kita bisa memaknai dengan baik, maka sungguhlah kita termasuk orang yang beruntung. Beruntungnya itu artinya waktu tidak lewat begitu saja, tetapi kita mampu memanfaatkan dengan baik. Bisa memaknainya sebagai satu muhasabah, ya, artinya menggeledah hati nurani, koreksi diri. Kemudian yang kedua, ada proses hijrah yang terjadi di dalam pergantian waktu. Kemudian yang ketiga tentunya ada optimisme yang harus dibangun. Baik kini tidak akan datang. Waktu lalu tidak perlu disesali. Tapi yang penting adalah kita harus optimis bahwa kita akan menjadi terbaik di masa sekarang dan masa yang akan datang. Baik para pemirsa sekalian, mungkin ini yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita sekalian. Ingat, channel kita ini adalah Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Baik para pemirsa sekalian dimanapun berada, terima kasih atas segala atensinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita terinspirasi secara bersama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Halo Mr. Koronis, jangan lupa